Sumpah ya, buat lo calo tiket Coldplay, gue doain panjang umur lo ya, sehat-sehat keluarga lo, diberkati lo. Pokoknya semua lancar-lancar, happy-happy ya. Hola netizen yang maha benar. Praktek calo tiket konser semakin dikeluhkan netizen yang berbakti setelah mereka diduga menyabotase war tiket konser kali pertama band Inggris Coldplay pada pekan lalu. Penjualan tiket konser band tersebut memang jadi perbincangan dan banyak diburu karena banyak orang mengeluhkan tidak bisa membeli tiket. Sementara selang sehari setelah penjualan resmi, banyak orang yang menawarkan penjualan tiket dengan harga lebih dari 5-6 kali lipat. Permainan penjualan tiket tersebut salah satunya dilakukan oleh calo profesional. Mereka mengaku memperoleh keuntungan 700.000 hingga 3 juta untuk satu tiket. Harga tiket yang dijualnya bisa semakin naik mendekati H-7 konser. Bagi penggemar, praktik calo ini jelas merugikan, tapi juga sedikit dibutuhkan. Apalagi mereka menjual harga tiket semakin mahal. Ada juga tiket konser Coldplay yang dijual hingga 70 juta rupiah. Nilai tersebut jelas tidak masuk akal dan layak ditangani kepolisian. Calo konser juga membuka peluang adanya penipuan pembelian tiket. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Nih ya buat calo-calo nih, surat terbuka, anjay, surat terbuka. Maksud gue kalian tuh udah mengambil hak-hak orang lain ya kan, pas kemarin war. Ya minimal kalau misalkan mau ngambil untung yang masuk akal aja lah, 500.000 oke lah, maksimal banget, maksimal 1 juta tuh udah menurut gue udah untung banget gitu. Cuman ini kalian udah pada gila gue rasa, ngambil untung 2 juta, 3 juta, 4 juta anjir, tiket 800.000 dijual 4 juta. Lu pikir kita istri Ardi Bakri gitu yang tinggal serok duitnya? Maksud gue, lo kalau mau cari untung yang ngotak. Ini gue baru aja juga baca berita di Lambe Turah kalau ada 14 korban yang udah lapor polisi gara-gara ketipu just tip atau calo entahlah, gara-gara tiket Coldplay kemarin. Ini guys, benar-benar emang banyak banget penipuan, kalian juga harus hati-hati. Kemarin pengalaman di tiket Blackpink juga beberapa banyak malahan yang kena tipu. Udah dapat tiket fisiknya, cuman nggak bisa masuk pas ke GBK-nya gara-gara ya itu palsu gitu, barcode-nya salah dan sebagainya, double sitting lah apalah. Jadi saran gue, ini kan lagi masa panik buying banget nih, orang-orang tuh lagi panik gara-gara kemarin gak dapet tiket. Terus akhirnya ada yang nawarin tiket, dia mau beli berapapun harganya walaupun gak masuk akal. Nah itu bikin calo-calo tuh seneng. Terus akhirnya mereka ya udah pasang harga tinggi terus gitu. Saran gue, kita tenang dulu, slow down dulu nih ya kan, jangan ikut-ikut panik. Kalau kita sabar ya, kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, tunggu dulu. Nanti itu harga akan turun karena mereka juga panik juga gitu. Kalau kalian lebih berani lagi, nunggunya nanti di GBK pas konser mau mulai tuh. Calo panik, banting harga, beli di situ. Cuman itu kalau kalian mau perang psikologis sama calo sih. Biar kapok gitu calo. Karena basically masing-masing pasti punya cerita ya tentang perjuangan nonton Coldplay ini. Kenapa sih nggak di luar negeri apa-apa? Yo, di luar negeri itu lebih gampang ya daripada di Indonesia. Tapi sangune ya, lagian di Indonesia iki lek nonton bareng teman-teman rame kan enak toh. Tapi apa daya, gagal setelah melalui war tiket yang seumur-umur ini. Baru sekarang aku ngalamin war tiket iku ya dengan mengerahkan tenaga nih anak-anakku dan konco-koncone ngono, ternyata gagal juga sama adikku. Sapa-sapa banyak lah, tapi ternyata gagal dan banyak temennya ternyata ya wes lah gak apa-apa. Soalnya ya saya itu mau jalur realistis. Budgeting tiket itu aku, karena kita kan dari Malang yo, rencananya aku budgeting tiket maksimal 4 juta, maksimal kayak 3 lah, kayak 2 ya rodo nyeser-nyeser lah ya, tapi ya tetap gak dapet ya wes. Karena kan dari awal itu aku baca tipsnya itu adalah nomor 1 berdoa, nomor terakhir itu adalah ikhlas. Ya wes tak ikhlas aja. Apalagi lawan calo-calo yang bikin sakit hati ini yo, gak iso tak ini ditanding no mereka dengan segala keahliannya, dengan bot-botnya mereka yo gak iso ya. Tapi ya ada cara untuk ngapokno mereka adalah dengan jangan beli calo ya. Jangan beli calo ya. Maaf ya para calo. Kalian sih bikin kita nggak kebagian. Kalau pejabat sih dimaklumin aja karena mereka punya privilege, pasti dapat. Lek gak ngono yo duit ancar akeh kayak selebritis mbak tuku sing 50 juta yo biasa gampang gitu loh ya.
Ya nggak sih? Emang baru kali ini aku ngalamin, ya ampun. Apa ya, konser lainnya itu aku dulu pernah nonton Limp Bizkit di Bali yo. Biasa-biasa aja, gak sampai kayak gini. Mungkin ya karena value-nya beda ya sama Coldplay. Cuman ya wis lah, move on aja. Sedua gitu kuat dosing lemu aja guys, mari ini korban. Tang juta lah oleh sing lemu aja. Jadi gitu, bahkan kemarin sempat ada kabar sekelas Putri Indonesia aja jadi calonnya tiket Coldplay. What the fuck? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke guys ya, selamat move on, selamat ikhlas wes. Coldplay bukan segala-galanya, gak jadi pitakon di akhirat juga ya. Kita masih bisa tetap nonton, oke ya. See you Coldplay di Jakarta, tapi via YouTube ya. Jadi gini guys ya, ini buat teman-teman yang mau nyari calo gitu ya. Jadi gini guys, ada dua tipe calo nih. Yang pertama, dia memang sebetulnya nggak tahu Coldplay, bahkan dia mungkin nggak pengen nonton Coldplay, dia memang ingin bisnis aja. Terus ada juga calo yang mungkin dia memang beli dan dia memang ya udah deh kalau ada temen yang mau gantiin ya udah gitu. Jadi ini ada dua tipe guys. Nah, saran gua, lu jangan beli tiket itu sekarang, jangan beli juga dari calo itu sekarang, jangan, nanti aja di bulan Oktober atau awal-awal November. Nah, orang-orang seperti ini guys, apalagi calo tipe pertama tadi yang dia sebetulnya dia bukan penggemar Coldplay, bahkan dia bukan pecinta Coldplay, karena dia bisa menjual tiket sampai 60 juta ya. Itu yang di Gogo tuh lebih gila lagi tuh harganya, coba kalian nanti cek. Ya sebenarnya mereka bukan pecinta Coldplay guys, dia cuma memanfaatkan ini. Ya, orang-orang sekarang kenapa menjadi gila seperti ini, menjualnya sampai puluhan di luar ini udah di luar sudah nggak sehat gitu. Jadi guys, kalian kalau ketemu sama calo yang seperti itu nggak usah dibeli guys, nggak usah. Nggak usah dibeli. Kalian tunggu aja nanti sampai bulan Oktober atau November, pasti kalian akan mengambil sebuah keputusan apakah kalian akan menonton Coldplay atau enggak kalau melihat harga yang aneh-aneh seperti itu. Ingat ya guys ya, itu mereka calo, kalau dia nggak dibeli, dia juga bingung sendiri guys. Dia akan turun sendiri harganya. Ya, pesan gua kalau calo yang gila-gila seperti itu, yang menjualnya sampai mahal banget kayak gitu, ya udah nggak usah dibeli guys, nggak usah. Ya kalian fokus aja lihat sampai tanggal Oktober sama November nanti. Apalagi beli online seperti itu dengan harga yang sangat-sangat besar. Menurut gua nggak usah. Kalian nggak perlu khawatir. Chris Martin itu waktu wawancara dengan Najwa itu dia pernah bilang kok. Dia bilang bahkan bukan pernah bilang lagi, dia bilang jangan khawatir, kita akan kembali lagi nanti, suatu saat dia akan kembali lagi. Ini cuma hanya karena pertama kalinya aja. Ya, ingat ya guys ya, Coldplay pasti kembali lagi di album yang lain atau di suasana yang lain. Mereka pasti akan kembali lagi dan jangan khawatir. Oke guys ya, jangan beli tiket sama calo dengan harga yang mahal banget. Kecuali calonya itu teman lu sendiri, ya dia cuma baik sama lu, ya udah yang harga wajar gitu. Ya guys ya, hati-hati dengan calo. Ya, Chris Martin, Coldplay pasti akan kembali lagi. Oke guys ya. Oke guys, buat lu semua yang ngedapet tiket Coldplay, santai aja dulu. Jangan dulu beli tiket dari calo-calo yang menaikkan harganya tidak masuk akal. Karena apa? Di sini gue mau ada cerita sedikit pengalaman gue kemarin nonton Blackpink. Jadi ceritanya tuh waktu Blackpink kemarin, gue gagal war tiket juga. Karena gue takut dengan kebagian tiket, jadi gue langsung cari calo. Waktu itu gue beli tiket 3 dengan harga 3 jutaan. Padahal kan aslinya cuma 2,1. Nah akhirnya gue beli tuh di calo itu dengan harga 3 jutaan. Ya kondisi waktu itu seneng lah ya, karena tiket Blackpink udah dipegang. Tapi dia pas menjelang Blackpink mulai konser, itu banyak banget orang yang ngejual tiket Blackpinknya dengan harga yang murah karena banyak orang nggak bisa jadi nonton. Ada yang dinas kerja lah, ada yang nggak dapet izin kerja, atau mungkin ada yang acara keluarga. Dan mereka tuh menjual dengan harga yang sangat murah. Bahkan ada yang ngejual harga platinum 1 jutaan kayak wow. Kesimpulannya, buat kalian yang belum dapat tiket konser Coldplay, santai dulu. Tunggu aja menjelang konser mulai, banyak orang menjual dengan harga wajar. Calo-calo tiket Coldplay yang barusan nge-DM gue, yang ngasih tau ke gue kalau sisanya tinggal 2 tiket, yang My Universe 15 juta, yang Ultimate Experience 35 juta. Lo serius nawarin itu gue? Sumpah gue merasa terhormat banget. Gue ditawarin karena lo menganggap gue kaya. Tapi jujur ada uangnya. Sebentar, gue mau transaksi dulu, gue transfer lo secepatnya. Bentar ya.
ginjal berapa dok? 150. Keadaan sehat. Oh saya obesitas 125. Oh kalau dua-duanya gimana? 230. Diskon ya? Oh terus kalau misalnya ginjal buatan, misalnya saya pengen balik lagi gitu, terus mau ngasih 350, rugi dong. Mahalan yang buatan dong. Buat tiket Coldplay sih dok. Mepet banget. Oh iya bisa dok. Oke, gue TF dikit lagi ya. Bentar gue mau dibedah dulu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa nge-stitch bagian akhirnya, tapi bagian akhirnya tuh bilang bahwa kalau kita nggak beli tiket dari calonnya dan menjelang hari H tiketnya nggak kejual, mereka akan mengalami kerugian besar. Kepikir itu hal yang sangat menyenangkan karena calo-calo ini menjual tiket di luar nalar manusia. Gila, lu nyari untung sih gue tahu ya, namanya jual beli pasti gitu, tapi keterlaluan sih. Semoga calo-calo tiket lu pada nggak laku kejual. Mamam.